perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 dari tutor 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan fish dissection dan juga menjelaskan mengenai fish GI tract. Ini merupakan tampilan dari organ dalam ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan saluran pencernaan dari ikan. Dimulai dari makanan masuk melalui mulut. Di mulut ini terjadi pembentukan bolus melalui proses mekanik, yaitu mengunyah dengan gigi dan dibantu oleh lidah, serta terdapat proses pencernaan kimiawi juga oleh enzim. Lalu, bolus akan diteruskan ke faring, kemudian esofagus yang merupakan saluran muskulomembranus dan letaknya ada di antara insang. Kemudian, bolus makanan akan masuk ke lambung, bentuknya seperti kantung. Di lambung ini terjadi proses pembentukan kim secara mekanik oleh kontraksi otot lambung atau gerakan peristaltik dan secara kimiawi oleh HCl dan juga enzim pencernaan lainnya seperti pepsin. Pada lambung juga terdapat bagian sambungan yaitu pyloric cecum yang menghubungkan lambung dan usus. Selanjutnya, kim akan masuk ke usus. Di usus terjadi proses pencernaan oleh enzim pencernaan dan penyerapan air, serta berbagai nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mineral atau ion. Kemudian, makanan akan disalurkan sampai ke ujung usus, lalu ke rektum, dan ke anus sebagai jalan keluar feses dari usus. Selanjutnya, terdapat organ aksesoris dari sistem pencernaan ikan ini. Yang pertama ada liver atau hati yang berfungsi sebagai penetral toksin dan menghasilkan cairan empedu. Kemudian di bawahnya ada organ yang tersambung dengan hati, yaitu kantung empedu. Kantung empedu ini menyimpan cairan empedu yang berwarna hijau di dalamnya, yang mengandung garam empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Selain itu terdapat juga spleen di bagian dalam yang sangat kecil dan juga swim bladder yang berfungsi sebagai pelampung saat ikan berenang. Selanjutnya, saya akan membandingkan antara GI tract pada manusia dan juga pada ikan. Pada manusia, GI tract dimulai dari oral cavity atau mulut yang terdiri dari gigi, lidah, heart, dan soft palate. Selanjutnya, makanan akan masuk ke daerah esophagus atau saluran panjang. Di sini terdapat gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Di lambung, makanan akan dibantu oleh enzim pencernaan seperti HCl untuk dibentuk menjadi kim. Kemudian, kim akan masuk ke bagian usus halus atau small intestine. Di bagian usus halus ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan dan juga penyerapan nutrisi. Setelah itu, makanan akan masuk ke large intestine yang terdiri dari cecum, kolon, yang terdiri dari ascending, transverse, dan juga descending serta sigmoid kolon, kemudian akan masuk ke rektum dan dibuang melalui anal kanal. Selain itu, pada manusia juga terdapat accessory gland, yaitu yang pertama ada salivary gland, liver, pankreas, gallbladder, dan spleen, yang juga membantu proses pencernaan. Sementara itu, pada ikan, dimulai dari wajah ke belakang, saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, rektum, dan anus. Setelah makanan digigit, untuk menelannya diperlukan air liur sebagai pelicin. Selain itu, air liur ikan ini juga mengandung enzim petialin untuk memecah karbohidrat menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Tetapi karena ikan tidak mengunyah makanan, padahal pemecahan karbohidrat membutuhkan waktu yang lama, maka petialinnya baru dapat bekerja aktif setelah makanan sampai di lambung. Di lambung ikan akan terjadi pencernaan secara mekanik oleh gerakan kontraksi dinding lambung dan secara kimiawi oleh hormon gastrin. Kemudian ada HCl dan enzim-enzim pencernaan lainnya. Setelah dari lambung, makanan yang berbentuk kimus akan diteruskan melewati pyloric cecum menuju usus. Di usus,
makanan akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Di usus juga terjadi penyerapan nutrisi dari makanan dan penyerapan air. Kemudian, makanan akan mengalami perubahan menjadi feses yang akan disalurkan ke rektum dan dibuang melalui anus. Kemudian terdapat juga beberapa aksesori dari GI tract anatomi ikan. Yang pertama ada pankreas, kemudian spleen, kemudian liver atau hati, dan juga kantong empedu yang berisi cairan empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Perbedaan sistem pencernaan ikan dan manusia yaitu pada ikan terdapat pyloric cecum yang berfungsi mensekresikan enzim-enzim untuk membantu pencernaan pada ikan. Selain itu, juga pada ikan tidak terdapat salivary gland untuk membantu mencerna makanan dalam mulut. Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.